Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tantangan PPLKB Leksambedas telah sampai bulan keempat. Tantangannya semakin terasa sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Di bulan Juni ini, saya, Nia Siti Kusnawati SPD, akan menjawab tantangan PPLKB Leksambedas untuk menulis esai dan mempresentasikannya. Topik yang akan saya pilih yaitu tentang DBD, demam berdarah dengue. Karena demam berdarah sedang menyerang di lingkungan kami, terutama anak balita. Sudah banyak anak-anak balita yang terjangkit demam berdarah di daerah kami, Bojong Soang. Maka dari itu, saya akan mencoba membuat esai tentang demam berdarah. Apa itu demam berdarah dan cara penanggulangannya melalui parenting di Pospaud Mawarsari 6. Dengan mengambil referensi dari buku Demam Berdarah Dengue pada Anak karangan Sumarno Sunaryo Purwo Sudarmo, penerbit Universitas Indonesia, yang saya cari di pasar Palasari karena yang ada di pojok baca Mari Gembira kurang dari 50 halaman. Dan juga dari googling jurnal tentang DBD. Saya sendiri dari dulu sebagai kader Jumantik, juru pemantau jentik, yang beberapa kali ikut pelatihan tentang demam berdarah oleh Puskesmas Bojong Soang. Jadi sedikit banyaknya saya sudah memahami apa itu DBD dan penanggulangannya. Pemirsa dan dewan juri yang saya hormati, saya persembahkan hasil karya ini. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini menjadi masalah yang serius di negara tropis, termasuk Indonesia. Pada anak-anak yang berada di usia PAUD sangat rentan terhadap penyakit ini. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, ribuan anak Indonesia terkena DBD setiap tahunnya. Jumlah yang sangat mengkhawatirkan, bukan? Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang bisa kita ambil untuk melindungi buah hati kita dari penyakit ini. Demam berdarah dengue telah menjadi salah satu penyakit endemik di Indonesia dengan jumlah kasus yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, ribuan anak terkena DBD setiap tahun dengan tingkat kematian yang cukup signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus, terutama dari orang tua yang memiliki anak usia dini. Parenting yang baik dapat berperan besar dalam upaya mencegah penyakit ini. Kami di Pospaud Mawarsari 6 mengedukasi orang tua di kegiatan parenting dan di Posyandu di meja penyuluhan agar orang tua lebih memahami apa itu DBD dan penanggulangannya. Kebetulan Posyandu dan Pospaud Mawarsari kegiatannya terintegrasi, holistik, integritas, dan berada di bangunan yang sama. Ke anak-anak pun sama diberi edukasi supaya anak-anak tahu dan memahami kesehatan diri sendiri. Mari kita mulai dengan cara penanggulangan DBD yang efektif. Berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan referensi serta googling, yang paling efektif untuk mencegah demam berdarah adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yang populer disebut 3M+. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang berbagai macam barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti atau menguburnya yang berpotensi membawa virus DBD pada manusia. Tambahannya atau plusnya. Keempat, memberi bubuk abate di penampungan air, tapi bisa juga dengan daun jeruk nipis. Kelima, mengganti tiap hari tempat air minum burung, perangkat semut, dan pas bunga hidup. Yang keenam, membuang air tampungan dispenser dan di belakang lemari es. Yang ketujuh, memakai lotion. Kedelapan, nyalakan obat nyamuk. Kesembilan, tidur pakai kelambu. Ke-10, jangan menggantung pakaian bekas. Yang ke-11, memakai baju yang nyaman dan tertutup.
Ke-12, semua anggota keluarga menjadi jumantik, juru pemandu jentik. Ke-13, memelihara ikan dalam kolam. Ke-14, menanam tanaman yang ditakuti oleh nyamuk seperti serai, mint, atau lavender. Dan jangan lupa kita selalu harus berdoa supaya kesehatan kita terjaga selalu. Kalau fogging, pengasapan yang memakai obat pestisida menurut saya beresiko dan kurang efektif karena hanya membunuh nyamuk dewasa, tidak sampai membasmi jentiknya. Padahal dari jentik menjadi nyamuk dewasa siklusnya kisaran 4-14 hari. Menurut pendapat pribadi saya, fogging itu hanya menenangkan masyarakat, terutama keluarga yang terjangkit DBD. Sekali lagi itu menurut saya pribadi. Karena yang paling efektif dapat dipertanggungjawabkan adalah PSN dan 3M+. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya DBD, cara pencegahannya sangat penting. Orang tua perlu mengikuti penyuluhan rutin dan mendapatkan informasi yang tepat mengenai penyakit ini. Materi edukasi dalam bentuk buku, brosur, dan video yang mudah dipahami anak-anak juga dapat sangat membantu dalam menyampaikan pesan pencegahan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah langkah pencegahan yang sangat efektif. Anak-anak harus diajarkan untuk mencuci tangan dan mandi secara teratur. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap berbagai macam penyakit termasuk DBD. Pencegahan dan penanggulangan DBD memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Melalui pendekatan parenting yang efektif, orang tua dapat memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari beresiko demam berdarah dengue. Peningkatan kesadaran, pengendalian lingkungan, dan kebiasaan hidup sehat adalah kunci utama dalam upaya ini. Diharapkan melalui langkah-langkah tersebut, angka kejadian DBD pada anak usia dini dapat ditekan secara signifikan. Rekomendasi yang pertama, pendidikan berkelanjutan. Orang tua dan guru harus terus mendapatkan pendidikan berkelanjutan mengenai pencegahan DBD. Yang kedua, kerjasama dengan pihak kesehatan. Menguatkan kerjasama dengan pihak kesehatan setempat untuk mendapatkan informasi terbaru dan bantuan medis jika diperlukan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Menggunakan aplikasi dan teknologi untuk memantau dan mengingatkan tindakan pencegahan DBD. Dengan penerapan strategi-strategi di atas, diharapkan penanggulangan dan pencegahan DBD dapat lebih efektif dan anak-anak di PAUD dapat tumbuh sehat tanpa khawatir terpapar DBD. Alhamdulillah, tantangan bulan Juni telah berhasil saya selesaikan. Mudah-mudahan esai tentang DBD ini bermanfaat bagi kita semua sebagai edukasi untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang penyakit demam berdarah. Karya ini saya persembahkan untuk keluarga besar Posyandu dan Pos PAUD Mawarsari 6 yang selalu mendukung dan membantu di setiap saya menyelesaikan tantangan dari PPL Eksam Bedas. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Tak lupa saya mohon arahan dan bimbingan dari semua pihak agar bisa lebih baik ke depannya. Kami punya inovasi untuk menjaga kesehatan anak-anak balita, yaitu Mari Jabang Siaga Mawarsari, jaga anak bangsa, siap siaga. Jalan-jalan ke Cibodas, pulangnya lewat Bekasi. Sukses selalu Leksam Bedas. Kami salam literasi.